Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Izin pertama-tama izinkanlah saya menyapa Ibu Direktur Pengelolaan Imunisasi, mungkin masih bergabung di sini. Kemudian saya juga ingin menyapa para ketua maupun anggota Komite Ahli Nasional Surveillance Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, Bapak Ketua TPK Ciloto, Bapak Ketua serta anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, kemudian para peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia penyelenggara yang memberikan kepercayaan sekali lagi kepada kami untuk memandu dan memoderatori seminar peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, termasuk juga penyakit-penyakit yang berpotensi KLB lainnya pada tanggal 17 Januari ini. Ini adalah merupakan seri webinar yang kedua yang telah dilaksanakan oleh BPOM Ciloto bekerjasama dengan PAI. Tadi di sesi yang pertama sudah kita saksikan bersama bagaimana aspek kebijakan baik global maupun nasional, di mana kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan beberapa regulasi yang tentunya mendukung terlaksananya deteksi dini penyakit yang berpotensi KLB termasuk PD3 ini. Dan tentunya yang tidak kalah penting dari aspek regulasi ini adalah aspek kompetensi, bahkan ini juga merupakan suatu inti dari pelaksanaan kegiatan untuk deteksi dini penyakit yang berpotensi KLB. Nah, oleh karena itu pada sesi yang kami pandu di pagi menjelang siang hari ini sudah dihadirkan oleh panitia dua narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya untuk mengupas tuntas berbagai hal yang pada akhirnya nanti kita harapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi penyakit yang berpotensi KLB termasuk PD3I. Dan tadi sudah disampaikan oleh Teh Novi, ada dua pembicara. Yang pertama dalam aspek klinis dan peran tenaga kesehatan dalam bantu penemuan kasus PD3I, di mana pada pembicara pertama ini akan disampaikan oleh Dr. Anggreni Alam, spesialis anak konsulen. Beliau saat ini sebagai Komite Ahli Nasional Surveillance PD3I. Kemudian nanti di pemaparan yang kedua di sesi kedua ini adalah Bapak Dr. Haryadi Wibisono MPH yang akan menyampaikan tentang implementasi transformasi kesehatan dalam pemenuhan tenaga epidemiologi di rumah sakit. Baik, tidak membuang waktu, mungkin saya akan undang pembicara pertama, Dr. Anggraini Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Dr. Anggi. Mungkin untuk mengawali saya bacakan sedikit untuk kurikulum vitae dari Dr. Anggi. Ya, Dr. Anggraini Alam, spesialis anak konsulen, saat ini bertugas sebagai Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tentunya pengalaman kerja beliau sudah sangat banyak dan senior begitu ya di dalam bidang spesialis anak. Beliau pernah bekerja sebagai dokter PTT di Puskesmas Jelangkong, Kabupaten Subang, kemudian pernah juga bekerja sebagai dokter klinik di Poliklinik FK Unpad, dan saat ini sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Nah, baik Dr. Anggi, kami berikan waktu dan layar untuk menyampaikan paparan pertama terkait dengan aspek klinis dan peran tenaga kesehatan dalam membantu penemuan kasus PD3I. Baik, serahkan kepada Dr. Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor, guru-guru saya, senior dan teman sejawat, yang terhormat jajaran dari Ahli Epidemiologi Indonesia serta Kementerian Kesehatan, utamanya adalah Direktorat Surveillance dan Imunisasi. Terkait dengan presentasi saya, ini mengingatkan lagi teman-teman semua atas pentingnya kemampuan kita sebagai klinisi dalam penemuan kasus PD3I. Ini adalah 30 menit ke depan yang akan dibicarakan. Jadi kalau tadi Bu Prima sudah mengatakan bagaimana spesialnya imunisasi. Tampak semua penyakit-penyakit
menular yang potensial wabah ini bisa diturunkan kejadiannya. Sehingga kita lupa ini apa ya, mungkin banyak dokter yang nggak tahu itu polio seperti apa sih, nggak kelihatan lagi penyakitnya. Akhirnya malah lebih takut divaksin. Belum lagi ditambah pada saat COVID-19 turunlah cakupan imunisasi sehingga akhirnya kita berjumpa dengan berbagai penyakit dan Indonesia disinyalir tidak hanya pada saat COVID saja turun. Mulai tahun 2015 tampaknya kita sudah mulai yang namanya cakupan imunisasi kita sangat menurun. Dikatakan 18 juta anak ini tidak terimunisasi di tahun 2021 akibat COVID. Bayangkan kalau COVID satu penyakit kita takut, kalau yang namanya imunisasi vaksinasi terhadap PD3I banyak sekali. Tadi Pak Kamal sudah menunjukkan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini banyak sekali loh, yang dilaporkan banyak sekali. Dan saya akan sedikit mengambil beberapa penyakit. Sebagai contoh, ini adalah virus campak, morbili, tampek, gobok mungkin ya kalau bahasa lainnya. Nah, di tahun 2017 kami dari IDAI, utamanya UKK Infeksi, diminta untuk mengelola anak-anak yang meninggal di Timika. Setelah kita cari tahu sebabnya apa, ternyata sebabnya akibat campak. Dan memang mereka punya komorbid gizi buruk. Bayangkan yang namanya campak ini, agar seluruh masyarakat dapat kebal membutuhkan imunisasi sampai 90% lebih, bahkan 95% inginnya. Mengapa demikian? Karena campak itu dari satu orang yang sakit bisa 11-18 orang lainnya terinfeksi, sehingga menempatkan campak sebagai penyakit yang paling infeksius. Mengapa demikian? Satu, dia ini via droplet airborne, lewat udara, bisa melayang-layang. Sedangkan imunitas di Indonesia terhadap campak, kita lihat di sini, tidak ada yang mencapai 90% dari hasil imunisasi. Dan dari antibodi ibu juga, ternyata di usia 0 tahun atau pada saat bayi, ya, bayi muda, itu juga tidak mencapai 90%. Sehingga menempatkan kita semua sangat mudah terinfeksi oleh campak. Nah, ini pasien kami. Ya, dia datang dengan campak. Jangan lupa lihat di bagian kalau kita periksa tenggorok, sekalian bukalah bukalnya. Ini para dokter, klinisi akan lihat nanti ada koplik spot yang bisa muncul. Ini justru H-1 dari sebelum muncul ruam. Campak itu nggak enak betul anaknya dilihat. Lihat ya konjungtivitisnya, mukanya kering, nggak ada senyum-senyumnya. Mukanya itu seperti anak marah. Dan khas sekali ada 3 stadium. Stadium prodromal atau sebelum munculnya ada ruam, maka ini bisa demam yang tinggi, kemudian ada C. Tadi koplik spotnya, ada pileknya, ada konjungtivitisnya, dan ada batuk-batuk, biasanya kering, kemudian dia bisa muntah. Kemudian barulah dia muncul ruamnya. Khas sekali, mulainya di wajah, biasanya di garis rambut dan kulit, untuk kemudian ke seluruh tubuh. Pada saat konvalesen, dia akan berkonfluen ruamnya, lama-lama dia makin hiperpigmentasi, muncullah skuama. Nah, jeleknya ya, dia ini mudah sekali mengalami berbagai komplikasi. Komplikasi yang paling sering masuk rumah sakit adalah diare,
pneumonia. Bisa ada infeksi telinga. Kemudian bisa ada matanya dan bisa kita paling tidak senang komplikasi ke otak. Kembali kita ke measles-related pneumonia. Nah, inilah penyebab tertinggi kematian anak-anak. Baik ini di komunitas, tergantung kalau misalnya negaranya atau areanya seperti yang di Timika tadi, kematiannya akan sangat tinggi. Apabila sudah sampai neurologisnya, bisa terjadi beberapa hari sampai minggu infeksi adalah edem. Nanti Prof. Irawan akan menjelaskan. 1 dari 1000 yang terinfeksi campak bisa demikian. Nah, dalam 1 tahun apabila terkena campak bisa ada encephalitis karena si virusnya sampai ke otak. Dan beberapa tahun kemudian, biasanya pada fase anak sekolah terjadi penurunan performa sekolah akibat SSPE, kejadiannya dari 10.000 atau 100.000 yang campak, 1 diantaranya SSPE. Kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sedang merawat pasien SSPE, prognosisnya sangat buruk. Namun demikian, campak ini yang sangat istimewanya, dia meningkatkan risiko kejadian infeksi karena secara imunologi dia menyebabkan lupa. Antibodinya itu akan menurun bahkan sampai 73% setelah terkena campak. Dan dia juga membuat imunosupresi yang panjang, seperti bayi lagi tanda kutip. Oleh karena itu, campak yang kejadiannya 32 kali lipat dibandingkan 2021 di 2022, teman-teman di daerah-daerah itu banyak sekali yang melaporkan kejadian campak. Penting sekali kita untuk mencegahnya. Dan jangan lupa, tidak hanya vaksin nyatok yang dilakukan, tetapi cakupannya pun juga harus tinggi. Tata laksananya gak ada antivirusnya. Kalau yang bicara, oh ada itu ribavirin, Badan POM juga enggak, dan juga secara luas tidak digunakan. Terapinya lebih banyak suportif, istirahat, antipiretiknya paracetamol, nutrisi, jangan lupa hidrasinya, bersihkan matanya. Kalau perlu memang ada infeksi, kita berikan tetes mata yang mengandung antibiotik. Sariawan yang hebatnya bisa kumur, biasanya air garam. Kemudian antibiotik diberikan kalau ada infeksi sekunder, dan jangan lupa berikan vitamin A dosis tinggi. Diberikan hari 1-2, kalau gizi buruk maka kita akan ulang di 2 minggu ketiga. Nah, kita mengeluarkan rekomendasi dari IDAI. Kita tahu risiko tinggi campak berat adalah pada anak-anak yang tidak pernah dapat imunisasi, malnutrisi, balita, punya komorbid imunokompromis, penyakit-penyakit seperti leukemia, keganasan, HIV, sedang dalam terapi imunosupresan, misalnya pasien-pasien SLE seperti itu, atau mukosa luasnya terlibat di tenggorok dan mulut, dan atau punya kondisi kita klinisi nggak bisa monitor pasiennya, atau dia jauh dari Yankes. Walaupun kita tahu campak adalah penyakit virus yang tidak memerlukan antibiotik, namun bila pasien-pasien kita berisiko mengalami campak berat atau dia jauh dari Yankes, kita tidak bisa memonitor, silakan bila kita menemukan pasien campak tersebut yang berisiko, berikan antibiotik oral. Ini adalah maksud kami dari IDAI, utamanya UKK infeksi dan penyakit tropis, agar kita bisa menekan kematian pasien-pasien campak
terutama teman-teman yang berada di daerah perifer. Kita tidak mau kejadian seperti di Timika, di Baduy terjadi kembali dengan syarat khusus pada campak untuk diberikan antibiotik oral pada saat kita menemukan kasus campak. Tentunya kalau sudah ada komplikasi misalnya pneumonia, akan kita kelola sesuai pneumonia di rumah sakit. Jadi ini berbeda. Ini rekomendasi ini adalah untuk di komunitas atau lapangan. Jadi jangan lupa untuk mendukung upaya eliminasi campak, begitu berbagai usia ada demam ruam, laporkan. Bagaimana dengan congenital rubella syndrome? Nah, rubella lagi-lagi ingin yang namanya cakupan imunisasinya itu tinggi. Ternyata profil kita di Indonesia yang proteksi terhadap rubella kongenital ini ya sangat-sangat buruk. Proteksinya kecil sekali dari ibu. Kemudian bayangkan yang tidak divaksinasi rubella lebih banyak lagi. Jadi tidak mencapai lebih dari 80%, sehingga dapat dibayangkan memang ya anak yang kemudian akan menularkan kepada wanita usia subur, anak-anak yang memiliki tanda dan gejala lebih ringan daripada campak dan dia lebih rose atau warnanya lebih ruamnya tidak setua sebagaimana campak warnanya dan khas sekali limfadenopati di belakang leher kita, suboccipital aurikular kita bisa menetap berminggu-minggu, demamnya biasanya ruam, bisa ada artralgia artritisnya tetapi hanya transien pada remaja, bisa menularkan ke dewasa muda sehingga lahirlah anak dengan congenital rubella syndrome. Nah, risiko untuk kejadiannya tentunya kehamilan muda apabila terjadi makin beratlah congenital rubella syndrome yang terjadi. Dengan mekanismenya ternyata ini sampai terjadi gangguan di DNA bayi. Oleh karena itu, tidak heran ini pada saat dulu di 2016 ada 1.000 anak Indonesia lahir dengan sindrom rubella kongenital. Dan angka di 2022 naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan 2021 untuk congenital rubella syndrome, di mana padahal dengan kita melakukan imunisasi, berbagai kecacatan mata di susunan saraf pusat, pendengaran, jantung, dan lain-lainnya bisa kita hindari. Kalaupun mau dikoreksi semuanya, kataraknya kita koreksi, defek persisten adductus arteriosisnya kita perbaiki, pakai alat dengar, tetap saja dia tidak bisa membuat suatu perbaikan pada seorang anak. Oleh karena itu kita harus melakukan eliminasinya. Lagi-lagi begitu ada demam ruam berbagai usia berapapun laporkan. Bagaimana dengan difteri? Yang bakterinya ini seperti drumstick katanya. Nah, pasien bisa datang sendiri atau dirujuk. Apabila ada nyeri tenggorok, jangan lupa sebetulnya ke semua pasien, periksalah tenggoroknya. Begitu ada membran, kita harus berpikir ini adalah difteri. Nah, ini dia. Kalau kita lihat membran, ini kelihatannya ke difteri. Kalau kita ragu-ragu difteri atau bukan ya, lakukan swab. Swabnya mesti tega ini para klinisi sampai apakah berdarah atau tidak pada saat kita membuka beslahnya bila berdarah difteri.
Bila ternyata mudah sekali dicoleknya, kemungkinan streptococcal throat atau strep throat. Nah, kalau seperti ini adalah sariawan, ini adalah jamur, seperti ini oral thrush, maka itu bukan difteri. Tata cara untuk buka lidah ini santai seperti ini, nggak usah mesti menjulurkan lidahnya, tenang saja tekan sampai pangkal lidahnya. Gak usah jangan pakai sendok atau dialas-alas, bahkan ada yang pakai jarinya. Wah, sudah tidak boleh itu. Dan jangan lupa dalam memeriksakan tenggorok untuk difteri, swablah, terbaik buka dulu area dasar yang berdarah, kita hapus dengan kekuatan begitu ya, jangan cuma dicolek, atau di antara beslah dengan mukosa yang sehat ada yang merah, ini bisa dihapus dengan cukup kuat. Ini Prof. Ismu mengajarkan ke saya demikian. Mau lihat bullneck? Ya, kita harus mencarinya. Maka dari belakang kita foto, kita lihat, oh iya, ini adalah bullneck. Dari depan juga bisa. Saya perlihatkan bagaimana komplikasi di awal apabila terjadi obstruksi saluran napas atas akibat difteri. If you could hear Nora, you would hear her screaming. She is just 4 years old, with a tracheostomy tube robbing her of her voice, but giving her life. It's her only way of breathing while suffering from diphtheria. Her 2 siblings, both sisters, have already died of the highly contagious bacterial infection. Now she's in a hospital isolation ward, watched over by her mother and grandmother as she struggles to breathe. Amira and Sandos are the... Oke, ini adalah contoh bagaimana kita If you harus could... mencegah kematian akibat sufokasi atau tercekik karena obstruksi saluran nafas akibat difteri. Jangan lupa harus dipelihara, diambil, harus ditata laksana dengan baik. Walaupun sudah di tracheostomi, kita tetap harus membuang itu yang namanya beslah-beslah difteri dari tempat tracheostomi via kanulnya. Miokarditis bisa terjadi. Kemudian ada paralisis dari okular bisa terjadi. Bahkan sampai 6 bulan kemudian polineuropati, anaknya tidak bisa berjalan akibat difteri. Oleh karena itu lebih baik mencegahnya. Laboratorium mau pewarnaan Albert, Neisser, ketemu bakteri Berhalter, belum tentu difteri karena banyak difterioid di tenggorok kita. Oleh karena itu tetap kalau mau mengambil sampel adalah hanya untuk kultur Corynebacterium diphtheri. Antidifteri serum adalah gold standar terapi difteri, tetapi permintaan ADS maupun PP injeksi harus lewat Komli difteri karena keterbatasan dari ADS ini. Seharusnya kan kalau imunisasi cakupan kita bagus, maka nggak perlu ADS atau PP injeksi ini. Untuk pada akhirnya dari permintaan WA group, kemudian kirim ADS ke Dinkes baru diberikan pasien, ini cukup panjang. Oleh karena itu para dokter harus kenal betul teman-teman surveillance termasuk juga di dinas kesehatan setempat. Jadi apabila ada nyeri menelan, ada pseudomembran putih keabuan, sulit dilepas, mudah berdarah, atau sesak napas bunyi mengi, harus dilaporkan dan diambil sampelnya. Bagaimana dengan pertussis bakteri Coccus gram negatif aerob? Ya, ini patogen. Mimi, air hangat ya nak? Ya, begitu mendengarnya saja kita sudah paham ini adalah pertussis. Dan pertussis di Indonesia dibandingkan 2021, 2022 ini meningkat 2 kali lipat. Tentunya penyakit yang sangat menular ini
Untuk penularan 90% deh pasti menular, paling jelek apabila terinfeksi itu pada bayi-bayi. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan penyakitnya, masa kataral seperti flu-like ini sebetulnya yang terbaik apabila kita melakukan terapi, terbaik bila mana kita melakukan pemeriksaan. Tetapi tentunya sebagai dokter klinisi dan pasien itu datangnya di paroxysmal stage, batuk-batuknya sudah seperti itu dan bisa memanjang convalescent stage sampai 3 bulan, makanya namanya juga batuk 100 hari. Nah, ini kita mendapatkan pasien yang bayi baru usia 2 bulan. Emang kau ya, kalau kau ini dari komunikasi. Awal kirain atau Tadi udah di kan ini sama emosinya sangat tinggi. itu sih paling. Udah apa peran ini di kantor yang punya ini dengan mungkin ada di dalam Karena leukosit yang sangat tinggi, aliran darah kepala menjadi terhambat akibat frustasi. Anaknya kesulitan bernapas, akhirnya diintubasi. Pasien ini nggak selamat. Terapi golongan makrolit eritromisin itu bagus, kemudian azitromisin, klaritromisin dapat mencegah meringankan gejala, tetapi kalau pada stadium kataral. Kalau paroksismal dia akan berjalan seperti itu, tetapi dia itu mengurangi bakteri sehingga kemungkinan menularkan ke sekelilingnya juga akan menurun. Berdasarkan Cochrane, untuk obat simptomatik mau diberikan difenhidramin, antitusif, dexamethasone, salbutamol, ternyata sama-sama saja yang lumayan imunoglobulin serta montelukast. Nah, untuk mendukung surveillance, teman-teman klinisi bila mana mendengar tadi ada batuk seperti itu, ada muntah postusif atau muntah tanpa sebab yang jelas, bayi-bayi kecil ada apne atau sianosis, dugaan hepatitis, laporkan dengan ambil spesimen apus nasofaring. Ada kondisi demikian pada saat dibangunkan. Kemudian jelas trismusnya, kemudian risus sardonicus, serta kalau kita sebagai klinisi ya, jangan lupa tangan kita nih ya ke punggungnya. Mudah sekali. Ini akibat terjadi suatu opistotonus. Ini adalah pasien tetanus. Berbeda dengan yang lainnya, dari satu orang dia menularkan ke orang lainnya, tetanus ini tidak demikian. Nah, namun kita harus hati-hati tetanus neonatorum. Yang kasusnya lagi-lagi meningkat 2 kali lipat di 2022, tidak bisa tidak ini karena ibu tidak mendapat imunisasi tetanus. Nah, kalau mendapatkan pasien tetanus, lihat karena spasme otot leher, kemudian opistotonusnya. Bila mendapatkan tetanus neonatorum, para klinisi ini biasanya bayi selalu kita sangga lehernya, ini nggak perlu. Kita pegang kaki, kita pegang kepala, dan itu tidak akan lupa apabila pernah memegang pasien tetanus. Dan kemudian mulutnya mencucu, tidak bisa minum ASI karena trismus. Wajahnya ini sama semua karena risus sardonicus, tidak perlu lab diagnostik, cukup klinik aja. Nah, perawatannya bersihkan luka, berikan antibiotik. Pilihan antibiotik adalah metronidazole IV, jadi bukan PP injeksi lagi, tetapi metronidazole. Jangan lupa dosisnya ini tinggi. Dan pemberian antitoksin saat ini adalah HTIG, Human Tetanus Globulin, imunoglobulin, menekan mortalitas, menekan spasme, itu lebih rendah, demikian juga lama perawatannya. Dosisnya
Untuk tetanus neonatorum 250 unit, dan untuk tetanus yang lebih besar mau usia berapapun, tetanus seperti apapun, seperti teh yang ada sponsornya mau dimanapun, kapanpun, cukup 500 unit. Oleh karena itu, dia menjadi jauh lebih ekonomis. Semua hanya IM. Beda dengan ATS, lebih panjang semuanya, dosisnya lebih tinggi, sehingga jatuhnya lebih mahal, tata caranya pun lebih sulit. Komplikasinya ini banyak, mulai dari spasm, fraktur, bahkan bisa pada akhirnya ini kematian karena spasme yang kelewat hebat dan terjadi komplikasi lainnya. Oleh karena itu kita tentunya harus mencegah dengan surveillance tetanus neonatorum. Para dokter bila mendapatkan bayi baru lahir sebulan ke bawah nggak bisa netek nisap mulutnya mencucu ya, satu aja ini ada, ayo dilaporkan. Bagaimana dengan polio? Polio targeted our most vulnerable, children under 5, spread by fecal oral person-to-person transmission, launching an attack on the nervous system, in some cases leading to paralysis in a matter of hours. By mid-century, polio caused widespread panic, and the 1940s and 50s would be remembered for the spread of polio in epic proportion. People were urged to avoid crowded areas. Public pools and movie theaters were closed in reaction to rising numbers of polio cases, and citizens lived in fear of a disease of which we knew very little. In the early 1950s, outbreaks across the region caused myriad cases. The USA alone reported 60,000 cases in 1952, 21,000 of which were paralytic. Hospitals overflowed with polio victims encased in iron lungs. Parents and children were separated during long quarantine periods. The time period was marred by images of leg braces, iron lungs, wheelchairs, and breathing mechanisms. Celebrities and politicians alike were afflicted, forcing the Americas to turn their attention to this disease. Jadi itu adalah kejadian di Amerika lampau. Dan sekarang pemerintah bergerak cepat menangani kasus polio di Aceh. Nah, kalau kita bicara polio, memang yang kelihatan ini paralitik polio hanya kurang dari 1%. 72%-nya tidak tampak, bahkan 24%-nya abortif. Kalau ada non-paralitik, ini adalah aseptic meningitis. Jeleknya 30%, ya, atau kita katakan 60% itu akan cacat bila ketemu mendapat paralitik poliomyelitis, dan 10%-nya akan meninggal. Nah, memang dia seperti ringan-ringan saja, tetapi kita mendapatkan kasus paralisis. Oleh karena itu, para dokter mohon, apapun penyebab anak usia kurang dari 15 tahun yang mengalami lumpuh layu mendadak, ya, bukan karena trauma, misalnya dia ini meningitis, atau misalnya dia ini diare sehingga hipokalemi, seperti itu, jadi elektrolit saja, itu juga mohon dilaporkan. Dokter Anggi, mohon izin suaranya mengecil, Dok. Iya, apakah sudah terdengar? Ya, sudah lebih jelas, Dokter. Terima kasih. Jadi ini PD3I sangat penting untuk segera laporkan ke petugas surveillance puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Ya, sudah dijelaskan tadi penyakit-penyakitnya. Nah, kalau ditanya bagaimana sih dibandingkan COVID penularannya, COVID juga kalah deh kemungkinan penularannya. Bayangkan COVID yang kalau kita bicara Omikron sama-sama saja penularannya dari satu orang ke orang lainnya dengan Omikron. Jangan lupa para dokter, para klinisi, apabila alhamdulillah kita sudah terbiasa dalam COVID ini menggunakan alat pelindung diri. Apabila kita mau memeriksakan
pasien-pasien sekarang dengan APD kita, nggak usah yang lengkap benar, paling nggak dengan masker saja, ini kita bisa mencegah kita semua yang berhadapan langsung sebagai frontliner agar kita terlindung dari penyakit. Dan jangan lupa kembali lagi, dokter yang menemukan pasien, bagaimana para surveillance teman-teman kita ini tahu kalau tidak ada laporan dari teman-teman sekalian. Oleh karena itu sebagai take home message, para klinisi kenal tanda dan gejala dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jangan lupa tanyakan lengkap enggak atau malah belum pernah diimunisasi. Kemudian di wilayah tersebut sedang banyak penyakit apa? Itu adalah tugas kita sebagai klinisi untuk dapat menangkap suatu kasus. Laporkan temuan tersebut ke dinas kesehatan atau petugas surveillance di rumah sakit atau setempat, wilayah setempat. Kita bantu untuk mengirimkan sampel yang sesuai dengan spesimen yang diperlukan, bisa melalui para surveillance atau kita bisa ke lab kesda, serta jangan lupa para klinisi tetap menjaga kesehatan pribadi dan lingkungannya. Artinya kita juga terlindung baik dengan menggunakan APD dan kita juga tentunya harus melengkapi imunisasi agar kita dapat aman mengelola pasien PD3I. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Fristika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anggi atas paparannya yang selalu komprehensif. Kemudian juga ada video-video yang klinis yang ini sangat membuka mata kita semua, begitu ya Dok ya, bahwa PD3I ini masih terus mengancam dan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, begitu. Jadi semoga tadi bisa membuka wawasan kita bersama, dan tentunya tadi pesan penting dari yang apa yang Dr. Anggi sampaikan adalah pentingnya kita mengenali gejala dan tanda serta juga mencatatkan status imunisasi untuk kemudian kita bisa melaporkan segera kepada petugas surveillance ke tempat ini untuk bisa dilakukan tindak lanjut yang maksimal sehingga bisa mencegah terjadinya penyebaran kasus, bahkan mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Nah, itu hal-hal yang mungkin saya coba bisa sharingkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Dr. Anggi.